Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain wa nahsu khususan thumma ila rahim wa ala hadal kitab al-imam Daduddin bin Abi Bakar Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita bersama, Bapak Haji Mu'alim, hadir juga Bapak Haji Kasiru dan Ketua Mushola Darussalam beserta jajaran kepengurusan yang lainnya. Yang saya hormati Sahibul Wilayah, Bapak RT dan para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang istiqomah mengikuti kajian-kajian subuh, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat menghadiri taklim kita dapat melangkahkan kaki kita pada pagi hari ini dari rumah kita menuju mushola Darussalam ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yang kita awali dari sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal baik kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini Ahad 12 Desember 2021, insya Allah gak lama kita akan ditinggalkan tahun 2021. Artinya ini mengingatkan kita bahwa umur kita semakin bertambah, jatah kita untuk menikmati kehidupan dunia semakin berkurang. Sementara amal kita, persiapan kita untuk menuju akhirat, untuk kita bawa mati, ini perlu dipertanyakan. Apakah sudah cukup bekal kita atau belum? Kalau sudah cukup, alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau masih belum cukup, nah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberi waktu kepada kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Mari kesempatan yang sangat baik ini kita gunakan untuk memperbaiki ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda. Jangan pernah kita ini punya anggapan bahwa kita ini hidupnya masih lama. Karena namanya kematian tidak ada yang tahu. Saat ini kita masih seger, besok jatuh sakit. Ada yang begitu? Ada. Bahkan saat ini kita masih duduk bareng, tiba-tiba besok kita tidak bisa lagi duduk bareng. Ada yang bisa begitu? Ada. Ya, kita jangan pernah menyepelekan hal itu, karena semuanya tidak ada yang tahu. Maka bersegeralah, cepat-cepatlah, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita masih dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih kesempatan, alhamdulillah. Yuk kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan lewat begitu saja. Ada subuh lewat, ya, datang duhur lewat, datang asar lewat, datang maghrib lewat, datang isya lewat. Lah kapan lagi kita mau ingat sama Allah kalau semuanya dilewatkan begitu saja? Padahal adzan ya dengar, padahal ada kesempatan untuk melakukan sholat, ada kesempatan untuk melakukan ngaji, ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya, dikasih rezeki yang banyak, sedekahnya lewat, zakatnya lewat. Padahal punya rezeki, punya kelebihan, kesempatan dilewatkan begitu saja. Maka dari itu lewat taklim
taklim ini saya menghimbau kepada para jamaah, yuk kita cepat-cepat bersegeralah memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang selama ini masih jauh dari harapan. Mumpung masih dikasih kesempatan, yuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman mengingatkan kepada kita yang ada dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah, ila magfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini ada satu perintah yang harus kita perhatikan dengan seksama. Perintah apa? Perintah supaya kita cepat-cepat bersegera untuk minta ampunan kepada Allah. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Karena dosa kita sangat banyak. Karena kesalahan-kesalahan kita sangat banyak. Merasa punya dosa enggak? Selama kita masih manusia yang punya dosa. Karena manusia itu bahasa Jawane menungso. Menungso itu menus kakean dosa. Kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, kelihatannya cakep, gagah, tapi dosanya banyak. Yang gagah punya dosa enggak? Paling banyak. Karena apa? Karena yang gagah biasanya suka banyak tikahnya. Yang cantik punya dosa enggak? Banyak. Justru yang enggak banyak dosa jelek-jelek begini. Yang enggak banyak, yang jelek-jelek gitu. Ya. Jadi ini harus kita sadari bahwa kekurangan kita ini sangat banyak, maka harus cepat-cepat segera minta ampunan dari Allah Subhanahu. Karena yang bisa mengampuni hanya Allah. Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ini hanya Allah. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Perintah yang kedua, bersegeralah menuju surganya Allah. Apa hubungannya magfirah dengan surga? Bapak Ibu, jadi kita ke surga ini bukan karena sholat kita, bukan karena ngaji kita ini, tapi kita ke surga ini karena kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya rajin, sombong, kira-kira diampuni gak sama Allah? Ya, hartanya banyak, pelit, diampuni gak sama Allah? Enggak, ya kan? Badannya sehat, males ibadah, diampuni sama Allah. Jadi kita ini harus selalu minta ampun kepada Allah. Makanya habis sholat kenapa baca istighfar? Kan habis sholat kan bagus ya. Ini habis sholat kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus apa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa habis sholat membaca istighfar? Kan sholat itu sudah bagus, Pak. Kenapa masih baca istighfar? Karena ya ini jangan-jangan sholat kita kurang bagus. Jangan menganggap sholat kita sudah
bagus. Jadi amal kita ini jangan merasa paling bagus. Tapi amal kita ini kalau di hadapan Allah ini masih kurang bagus, maka kita minta ampunan kepada Allah. Habis sholat atau istighfar, ya itu kan tandanya apa? Itu isyarat bahwa kita nggak boleh sombong. Jadi ada orang sholat, assalamualaikum, langsung Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma atas salam, dan Allahumma lantas jalan, namanya sombong. Pak, itu kan ada keperluan, ya beda kalau ada keperluan mah, ya kalau ada keperluan ya beda. Contoh Pak sakit perut misalnya, malah nanti bisa pirat di musola, pergi aja. Memang ada kebutuhan, tapi kalau nggak ada kebutuhan, kok imamnya masih ngajak zikir, astagfirullahaladzim, ya makmumnya ya harus ngikut lah. Jangan sampai kok imamnya zikir, bareng imamnya selesai oleh ke belakang nggak ada temennya. Itu mah di sono, di sini kayak taat semua sama imamnya. Amin Allahumma amin. Gitu loh ya. Kalau di sono tuh, assalamualaikum, imamnya wiridan, makmumnya kabur. Jadi selesai wiridan, imamnya nggak ada temennya. Nah ini katanya jamaah. Kalau jamaah ya bareng-bareng lah, gitu loh. Ya, makanya jadi imam itu gak gampang. Lo harus tahu kondisi makmumnya. Ini kondisi makmumnya pekerja semua, wiridannya imamnya kelamaan. Ya jadi fitnah malah. Kalau mau wiridan lama-lama ya sendiri aja. Kalau yang bareng-bareng ya nggak usah lama-lama. Itu ya. Ini mentang-mentang imamnya itu jadi imam, wiridannya bodoh amat, makmumnya penting wiridan saya harus diikuti. Waduh, ini namanya imam kurang tahu situasi dan imam itu gak gampang. Penting wajibnya, wajib sudah, sunahnya kondisional gitu loh ya. Jadi ini jadi pemimpin tuh yang agak gampang, harus tahu kebutuhan rakyatnya yang dipimpin. Tuh. Jadi ada dua perintah yang harus segera. Pertama apa tadi? Minta ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ini hubungannya dengan dengan keimanan. Ya, Bapak Ibu yakin nggak kalau kita istighfar tuh dosa kita diampuni? Yakin. Dengan istighfar ya, insya Allah dosa kita diampuni Allah. Ya, makanya banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Biasa dibaca ketika apa ini? Ketika menunggu sholat jenazah. Itu kan itu dibaca ketika menunggu sholat jenazah. Makanya kalau dari ini dilakukan mengingatkan kita bahwa semua manusia akan mati. Sebelum mati, yuk kita minta ampunan kepada Allah. Dosa kita kekurangan kita kesalahan kita banyak. Kalau nggak punya salah nggak apa-apa Bu, nggak minta ampunan. Ya, kalau nggak punya dosa nggak apa-apa. Ya, tapi kan siapa ngerti dosa kita tahu dari dosa kita ini tahunya nanti setelah kita mati. Kita mati baru kita tahu ini dosa kamu. Itu baru tahu. Tapi kalau belum mati ya belum tahu. Maka kita
susuli sering baca kalimat istighfar. Yang kedua, perintah surga. Surga ini yang mana dikatakan Allah luasnya seluas langit dan bumi. Oh, enak ini. Kita di Jakarta aja pengen punya tanah 2 meter 3 meter aja susah. Ya, betul apa betul? Nah, kalau di surga ini ibu nanti ya, kalau di surga dapat kaplingan tanahnya itu ya seluas langit dan bumi. Tuh, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Oh, tuh luas banget. Nah, dengan cara apa? Tentunya ini hubungannya dengan beramal soleh. Jadi kalau kita istighfar tadi hubungannya dengan keimanan, kalau menuju surga hubungannya dengan amal soleh. Makanya di dalam ayat lain, dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 148, Allah katakan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya apa? Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Amal soleh itu amal yang baik. Amal soleh itu adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan, yang mengandung kebaikan, yang ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ini namanya amal soleh. Itu karena kita harus ingat, semua manusia ketika hidup ini ada amal atau ada perbuatan. Yang namanya amal manusia di dunia ini ada 2, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji inilah yang jadi amal soleh. Yang tercela tidak akan masuk amal soleh. Dan amal-amal manusia semua ini ketika mati semua akan putus semuanya, kecuali hanya 3 perkara. 3 perkara itu apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya tidak putus. Maka pertanyaan kita, sudah seberapa banyak sedekah kita? Sedekah kita sudah seberapa banyak? Kalau memang sudah banyak, alhamdulillah. Kalau belum banyak, yuk mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, kita perbanyak sedekah kita. Sedekah ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Sedekah tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta. Ini sesuai dengan kondisi kita. Kalau memang kita ini punya harta, silahkan sedekah dengan harta. Kalau kita punyanya ilmu, silahkan sedekah dengan ilmu. Kalau kita punyanya tenaga, silahkan sedekah dengan tenaga. Kalau kita punyanya doa, silahkan sedekah dengan doa. Ini tentunya sudah disesuaikan dengan kondisinya manusia. Karena Allah memberikan kelebihan kepada manusia ini macam-macam. Ada yang diberi kelebihan harta, ada yang diberi kelebihan ilmu, ada yang diberi kelebihan tenaga, ya, ada yang diberi kelebihan doa. Dan ini tidak boleh kita sabotase. Yang punya harta ya silakan, karena memang kelebihannya harta. Ya sedekahnya dengan harta. Oh, saya mah nggak bisa nyumbang apa-apa, saya bisa ngasih sedikit ini ya untuk kegiatan musola. Karena apa? Punyanya harta. Yang punya ilmu ya silakan sedekah dengan ilmunya. Yang punya tenaga silakan sedekah dengan tenaganya. Ya, banyak untuk nolong orang yang membutuhkan. Oh, ada orang butuh pertolongan di jalan, ada orang kerepotan di jalan, kita bantu dengan tenaga kita. Ya kita bisa bantu dengan tenaga, ya dengan tenaga itulah.
Ya, ada orang jatuh di jalan kita tolong, ada orang kerepotan di jalan misalnya butuh bantuan, ya kita bantu. Nah ini kita namanya sedekah dengan tenaga. Kalau sudah tidak punya semua, terakhir itu dengan doa. Doa ini biasanya orang tua, ilmu kagak ada, tenaga udah nggak punya, harta nggak punya, punyanya doa. Ya silakan sedekah dengan doa. Dan sudah saya berkali-kali, jangan sekali-kali meremehkan doa. Doa ini senjatanya orang Islam yang terakhir. Ad-doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang Islam, orang mukmin. Jangan pernah menyepelekan doa. Ini ya, jadi mari sedekah kita perbanyak sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Jangan pernah menunda-nunda sedekah ini. Ya, termasuk banyak sedekah itu. Termasuk menyenangkan hati orang itu sedekah, Pak. Ya, termasuk menyenangkan hati orang itu sedekah. Ya, tanya ke teman-temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketawa itu sedekah itu. Ya, ketawa itu sedekah, Bu. Tapi jangan banyak ketawa ya, Bu ya. Ntar ketawa melulu. Kata ustaznya sedekah, dari musola ketawa. Oh, enggak ketawa begitu yang dimaksud sedekah itu. Yang dimaksud ketawa sedekah itu hanya wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu menyenangkan, enggak wajah suram. Ini kita sudah sedekah. Ya, sedekahnya orang miskin kan begitu aja. Kalau orang kaya jangan begitu, ketutannya kejaminan sumbangan, ketawa doang. Geblok itu. Orang kaya kasih